Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik lagi di Ruko TV. Ya. Ya, di sini kita kedatangan salah satu narasumber yang katanya dia punya cerita mistis di pendakian. Ya, langsung saja ke Bang siapa nih? Ahmad Mutakin ya. Kenalin, nama gua Ahmad Mutakin. Ini cerita di tahun 2019 tepatnya. Bulan Agustus ya. Tapi tanggalnya gua udah lupa karena udah lama juga. Itu di gunung mana, Bang? Di Gunung Gede. Oh, Gunung Tepatnya Gede, tapi ini lintas jalur dari Pia Putri sampai turunnya Pia Cibodas. Nah di situ memang dari awal udah banyak ganjilan juga ya, beberapa. Karena dari kumpulnya aja ngaretnya hampir sampai ada kejadian ban bocor mungkin di jalur Bantar Gebang itu ban bocor. Berapa orang nih berjalan dari sini? Dari sini kita dari base camp kita kumpul itu ada sekitaran 15 orang. 15 orang. Pakai motor semua tuh. Motoran semua, berangkat dari jam 6 sore habis ba'da maghrib lah. Berangkat sampai base camp Cibodas itu kita kisaran jam 11 malam. Nah, setelah itu kita sewa angkot untuk pindah ke base camp Pia Putri. Itu alasannya pindah kenapa, Bang? Ya karena kita mau lintas jalur. Oh, lintas jalur. Tadinya lintas jalur. Makanya kita naik angkot dulu buat karena beda wilayah juga dari Cibodas ke Putrinya. Sampailah ke base camp Pia Putri itu kisaran jam 2 malam. Karena di base camp Cibodasnya itu lumayan lama. Negosiasi lah yang namanya pendakian PT ya, patung-patungan lah. Jadi nggak biar enak sama-sama ya. Nah situ sampai jam 2 malam itu kita ya seperti biasanya lah, pendakian itu rehat sejenak, terus persiapan buat pagi-paginya, packing ulang, sampailah pagi kisaran jam 6 pada bangun semua, packing ulang, registrasinya kisaran jam 7. Mulai start check itu kisaran jam 8. Jam 8 itu kita ke pos Simaksi, pengecekan barang, semua udah dicek. Nah, itu dari awal pendakian dari pos Simaksi itu udah mulailah ada sedikit Dan jalan nggak enaknya. perasaan gitu ya dengan Setengah jam jalan berhenti. Karena mungkin satu sisi lelah juga kali ya, karena kita sampai jam 2 malam. Terus paginya mungkin ada yang nggak tidur, makanya kita baru setengah jam udah sejenak. Nah, disitulah ada teman beberapa orang, ya maaf nih, ini jangan ditiru buat kawan-kawan, bawa minuman keras. Mungkin dari situlah kita terus-terusan bikin bingung, sasar juga itu nantilah ada di beberapa pos yang bakal saya ceritain. Terus jalan sampai pos 1 Lego Lenca itu kisaran jam 10 siang, yang seharusnya dari Simaksi sampai pos 1 itu kisaran 1,5 jam, ini melebihi dari estimasi. Di situ nggak ada kejadian apa-apa, sampailah di pos 2, sampai pos 2 pun nggak kejadian apa-apa. Nah dari pos 3 lah, ini memang lumayan agak nanjak, ini pos 3 udah sekitaran jam 5 sore. Nah di situ seharusnya memang ya dalam pendakian itu kita nggak boleh bang yang namanya melanjutin kalau udah malam. Tetap teman kita pada maksa gitu. Ujung-ujungnya ya nanti tinggal terima
sendiri. Resikonya. Resikonya iya. Ada di situ udah aneh lah. Lanjut sampai pos 4. Pukul berapa tuh? Kisaran jam 7 malam ataupun jam setengah 8 lah. Karena nggak jauh dari pos 3 ke pos 4, cuma lumayan ini juga. Karena dari pos 3 sampai pos 4 itu ada beberapa titik kayak pos bayangan gitu bang. Dari pos 3 ke bayangan 1 itu lumayan naik terus sampai pos 4. Nah dari pos 4 itu yang lumayan bener-bener kita dihabisin lah. Ibaratnya kita yang namanya kita namu ke rumah orang, kita nggak sopan ya. Iya mas. Ya pasti kita diomelin lah kalau ibarat kita mau namu ke rumah orang. Ini kan beda lagi, kita ke alam. Tapi kita Santunnya lah ya. kita bawa ini itu yang nggak dilarang. Nah dari situ pos 4 mulailah keganjilan. Terus naik kayaknya nggak nyampe sampai pos 4 itu. Dari pos 4 ke pos 5 itu kayaknya nggak sampai terus sampai akhirnya terjatuhlah satu perempuan cewek temen kita jatuh duduk. Ternyata jatuh duduknya dia bukannya apa cuma duduk biasa, satu sisi mungkin kelelahan karena dari jam berapa, dari jam 8 malam jam 8 pagi sampai situ udah jam 10 malam masih muter-muter situ aja. Seharian. Nggak sampai, nggak naik itu pos sampai pos 5 bang. Bener-bener kayaknya nggak Kayak muter di situ aja muter gitu ya. itu kita diputerin. Akhirnya ketika sampai simpang Malaber pas banget persis di pos 4 itu ada sebelah kiri ada warung. Nah di situ mulailah si perempuan itu ketawa sendiri, nangis sendiri. Masukan gitu. Ya kita ya namanya ini kayaknya hipo nih. Tapi ujung-ujungnya malah ketawa cekak-cekik. Wah ini nggak beres nih mulai nih. Udahlah kita tanganin satu teman kita beberapa orang. Pada akhirnya nggak kunjung sembuh nih, nggak kunjung membaik, malah makin parah. Dan akhirnya di situ alhamdulillahnya ada warlock lah ya, ibarat warga lokal yang dagang nanganin. Ternyata dia kemasukan penunggu ya, karena memang dengar di pos dari pos 3 ke pos 4 itu ada lah sosok nenek-nenek ya, lumayan merinding juga nih ceritanya. Ini nenek-nenek yang benar-benar nunggu. Jadi kalau misalkan abang mungkin besok pengen masih penasaran nih mau naik, itu ada satu sisi di pos bayangan 2 atau 1 ya, pos 2 bayangan 2 itu ada belah kanan pohon gede. Nah situlah yang sosok penunggunya. Sosok nenek itu. Iya di situ itu bukan nenek-nenek aja, itu banyak sebenarnya. Cuman ya mungkin salah satunya Yang jahil lah ya. yang jahil. Dan juga bukan cuma kita bawa minuman, tapi di situ sopan secara lisannya juga, tutur katanya kadang suka nggak sopan, tawa sekencang-kencangnya, kata-kata kalau ngomong. Akhirnya ujung-ujungannya si perempuan yang teman kita yang cewek itu Nah, imbasnya gitu ya. kena imbasnya kesurupan. Nah, ternyata dibalik kesurupan dia ujur. Oh lagi. Ujur juga, iya. Emang itu larangan sebenarnya? Nggak boleh. Nggak boleh. Itu nggak boleh sama sekali, nggak boleh. Yang namanya cewek lagi head, jangan ambil risiko. Kalau menurut saya. Tapi sebelumnya dia ada omongan nggak gitu bang? Maksudnya Nggak bahwa ngomong, dia lagi sama head, sekali nggak ngomong. apa pas di hari haknya dia Iya. head? Dia ngomong ketika pas di campnya, ketika dia pada camp dia baru ngomong. Oh, itu baru ngomong. Bahwasanya dia lagi ujur. Mungkin dari situ juga malah kayak itu ikut-ikutin bisa. juga mungkin ya. Malah diincer lah ya. Ya seperti itu. Ya kan kalau makhluk-makhluk gituan kan sama darah itu sensitif lah gitu ya. Iya. Nah dari situ akhirnya keluarlah kita ketemu di pintu masuk alun-alun Surya Kencana bagian timur ya.
semua rekan-rekan yang lain juga pasti tahu lah mana alun apa ketika kita via Putri pasti keluar pertama kali kita ketemu itu alun-alun Surya Kencana bagian timur. Nah dari situ, nah di situ cukup lama. Memang karena pelamanya itu di situ sampai akhirnya sampailah titik camp di alun-alun Surya Kencana bagian barat itu kisaran jam 2 malam. Itu nggak, alhamdulillah tuh di situ udah nggak ada kejadian apa-apa lagi. Sampai akhirnya pagi bangun kayak biasanya lah, makan pagi, akhirnya summit naik turun, mas-mas packing jam 2 siang kita turun karena kita lintas, berarti kita kan naik lagi nih ke puncaknya, turun sampai akhirnya ketemu di yang namanya Tanjakan Setan. Tanjakan Setan itu salah satu teman saya lihat sosok pocong Di Tanjakan Setan itu. iya. Tanjakan Setan itu memang ada penunggunya juga. Mungkin kalau ada yang beberapa tahu orang di situ ada cowok, dia pernah ada kejadian satu cowok di situ meninggal di situ. Ada ceritanya itu. Cuma kita cuma tahu aja, karena kita nggak mau lebih lanjut lah tahunya. Nah di situ ngelihat sosok cuma satu. Ternyata bukan dia doang, teman kita yang lain juga beberapa orang iya. Akhirnya turun sampailah kita ketemu ke simpang apa Gede sama Pangrango itu kisaran jam 4 sore. Lumayan lah dari jam 2 sampai jam 4 sore. Berapa jam tuh kira-kira? 2 jam turun ke simpang Pangrango Gede. Akhirnya disitulah kita kepecah dua. Dari satu tim itu kita tadi 15 orang yang yang 8 orang itu ternyata masih camp kembali karena udah mulai sore nih, dia nggak mau ngelanjutin lagi mungkin. Iya, karena dia juga satu sisi mungkin dia ngeliat sosok yang tadi ya yang saya sebutin di apa namanya di Tanjakan Setan itu. Dia camp sama orang, akhirnya yang sisanya turun dari situ. Yang turunnya itu terus lama, kayak rasa itu jalannya itu yang seharusnya estimasi dari Puncak Gede sampai base camp Cibodas itu 9 jam normalnya ya, itu bisa 18 jam. Itu benar-benar kata dalam pikiran nalar kita tuh udah nggak biasa nih, pasti ada yang aneh lagi. Masih ternyata rentetannya itu dari yang awal pendakian tadi. Yang tadi pendakiannya yang tadi awalnya harusnya 6 jam 7 jam kita udah sampai alun-alun Surya Kencana Barat. Itu bisa 16 jam. Kenapa? Yang tadi saya bilang pertama itu Bang. Yang ini salah satunya itu. Bawa minuman, terus gak sopan. Itu katanya buruk. Ada yang haid juga. Ya, ada yang haid juga. Situ adalah kejadian-kejadian lagi, akhirnya terkilir teman kita karena perempuan di situ 3 orang, yang 2-nya ikut turun, yang 1 masih di atas camp di kandang badak. Itu kisaran jam 4 sore tadi. Ternyata dia nggak ngeh. Jadi yang sisanya itu ternyata ketemu temen dia, entah siapa, pendaki lain iya pendaki lain dia kenal, dia nimbrung. Ternyata yang duluan nggak ngeh bahwasanya teman-teman kita yang belakangan ini nimbrung gitu loh. Apa bahasanya gabung ikut ngobrol bisa. Karena memang yang namanya kita pendakian pasti Bang, ketika ketemu di jalur trek ataupun di manapun, entah itu area camp, entah itu jalan trek, ketika ada yang ngopi pasti tawarin ngopi. Solidaritasnya tinggi ya. Itu akhirnya dia ikut ngopi ya, mungkin karena dia juga kemalaman juga, mungkin akhirnya dia diriin tenda di situ, diriin tenda. Akhirnya yang sisa orang itu kisaran 7 orang termasuk saya balik itu dari kandang badak
ke kandang batu itu kisaran sampai kandang batu itu 2 jaman, yang seharusnya cuma setengah jam itu 2 jaman. Di situ udah mulai beberapa lagi kejanggalan yang tadi ada yang kepilir kakinya, terus juga udah banyak yang lelah juga lah. Yang namanya pendakian, bayangin aja dari 16 jam itu Cukup lelah juga cukup ya. capek ya, malamnya juga dihajar habis-habisan. Tapi pas turun itu ada kejadian kayak kesurupan lagi tuh yang lagi Alhamdulillahnya nggak ada. Nggak ada. Setelah itu nggak ada yang kesurupan, tapi nanti ada titik juga yang dimana yang bikin kita bingung. Titik mana tuh? Itu adanya di Telaga Biru. Mungkin kawan-kawan ketika naik via Cibodas tahu di mana itu Telaga Biru letaknya. Itu bikin bingung tuh. Itu kita sampai Telaga Biru kisaran jam 3 pagi. Bayangin jam 3 pagi. Ada anak kecil 6 orang, cewek 4, 2 cowok. Baju putih-putih, jalan ke atas. Bener-bener nih jalan aja gitu, kayak kita duduk di pos itu. Wah siapa? Wah, anak kecil nih. Wah, gila, kan jam berapa? Jam 3. Wah, jam 3. Wah, gila, jam 3. Nah, di Telaga Biru itu kita bang bener-bener nemuin bocah kecil 6 orang, atas putih, bawah putih. Tapi yang kita bingung itu napak. Tapi yang lebih anehnya itu jam 3 malam. Sekarang gini deh bang, abang jam 3 malam kira-kira pada ngapain? Ya, Tidur kan? Lagi Ini pules-pulesnya ya, iya, anak kecil. Kita mau nanya ngeri ya kan? nggak etis lah ya. Ya iya. Mau Tapi posisinya itu berpapasan atau enggak, jauh? kita lagi jaraknya mungkin dari sini kisaran 4 meter 5 meter lah. Karena kita duduk di bawah pos, namanya pos Telaga Biru tuh kalau Cibodas. Itu kita duduk lewat gitu. Wah, di dalam hati apa ini jam segini bocah ya? Apa ada pengajian? Kan nggak mungkin. Udahlah, biarin. Ternyata dia lewat itu, ketika kita tengok ke arah dia jalan, kita benar-benar nggak niat sama sekali. Oh, hilang gitu. Tahu gitu nggak? Ya mungkin cepet kali jalannya ya, Iya, karena memang semak takut mungkin. Mungkin kalau emang warga lokal mah mungkin cepet. Ini tahu kita ngilang lah. Wah, nambah aneh. Akhirnya kita lanjutin dah tuh perjalanan. Sampailah titik pos Simaksi Cibodas kisaran jam 5 subuh. Di situ kita ditanya, loh, kok jam segini udah balik? Iya pak, kita tadi lintas jalur. Ini yang penjaga Cibodas nanya kayak gitu. Kita lintas jalur dari jam berapa? Dari jam 2 dari jam 2 sore. Loh, baru sampai. Iya, kita tadi banyak ngasonya. Kita nggak langsung cerita kan? Iya. Karena memang nggak terlalu pengen kita ceritain dulu itu sama orang-orang yang belum kita kenal. Nah di situ kita sampailah base camp Cibodas. Kita bingung kan, ini orang teman kita yang sisanya kemana. Akhirnya punyalah kita temen, punya saudara bisa melihat jarak jauh lah kalau orang merawang lah ya. Ternyata aman, alhamdulillah. Ternyata dia ada di kandang badak, sedang ngecamp lagi. Ya kita tungguin sampai seharian, jam 5 sore dia nyampe. Alhamdulillah itu selamat semua. Ya gitu, itu kurang lebihnya seperti itu bang yang saya rasain. Oke. Gua sempat yang pertanyaan yang si ceweknya kesurupan tuh ya. Nah, biasanya kan kalau kesurupannya itu kan ada yang ngomong hal aneh-aneh atau kayak nggak suka tuh yang si makhluknya itu, atau ada omongan apa gitu. Nah di situ sedikit lucu, tapi lumayan serem bang. Lucunya gini, ternyata si ceweknya itu kesurupan, si setannya itu keicek sama temen gua. Itu bener-bener ya kalau kita mau ketawain takut salah gitu ya. Jadi dia tuh ngomong kayak gitu. Ngomong. Ngasih petunjuk Iya, lah ya. ngasih petunjuk. Kalau Temen lu ditunjuk tuh orangnya. Temen lu tuh yang itu. tunjuk ya.
nginjek gua, turun minta maaf, ngapain dia minta maaf. Temen gue nyeletuk, udahlah di sini aja minta maafnya, maafin gua kalau gua ngicek kaki lu. Ya tapi memang di satu sisi udah minta maaf, tetap kita dibantu oleh warga sekitar situ yang Kalau berdagang ya, nah, dikeluarin keluar lah situ. Itu yang anehnya itu ada gitu ya, keicek terus marah malah yang ini juga. Tapi jangan niat situnya, kita niat etika kitanya lah ya, jangan sampai Kita kan namanya makhluk juga kita nggak tahu mungkin ya. ya namanya makhluk halus ya kan, kita Penting mana kita tahu bisik-bisik. ada kaki di situ kita injek kan, orang apa ya, nggak kelihatan juga. Iya. sehingga dia ya merasuki yang satu tuh, yang cewek, ya dia mau ngasih tahu gitu bang ya, Iya. bahwa ini gue di sini nih Ya keicek sama lu. Kalau menurut bahasa kita sih gitu ya. iya. Nah, tapi di selain itu dia juga, si setan itu ngomong, lu kesini nggak ada tata keramanya, nggak ada sopan-sopannya. Yang namanya orang jalan misi-misi, lu pokoknya nggak jelas lah. Soalnya dicampur sama Sunda juga ngomong. Nah, kita kan memang beberapa orang nggak paham bahasa Sunda lah ya. Termasuk saya nggak termasuk paham bahasa Sunda di gimana artinya. Ya, tapi intinya tahu itu ya kayak Intinya tahu bahwasanya tuh di situ kita tata keramanya kurang, sopan santun, kita bawa ini itu yang benar-benar nggak boleh, harusnya jangan dibawa, kita bawa gini situ lah. Si penunggu dari simpang Malaber itu dari apa pos 3 itu sampai simpang Malaber itu mungkin nggak seneng sama kita orang di situ. Jadi gitu bang cerita gua selama pendakian di Gunung Gede Pangrango, lintas via Putri ke Cibodas. Normalnya 6 jam 7 jam ke Suken, ini 16 jam, turunnya 18 jam. Ya karena memang ada yang dihalangi lah gitu. Banyak kendala-kendala ada ya. Jadi perjalanan lu itu termasuk lumayan lelah juga sebenarnya ya. Capek, lelah, makan apa namanya, kuras tenaga, mungkin juga pikiran jadi kemana tahu, Ditambah sama teman-teman lu yang teman-teman yang mencar. iya. Terus Kita kamu mau juga udah- itu juga kan yang teman surupan juga. Iya, kasihan juga kan. Oke bang, jadi menurut lu gimana nih untuk pesan-pesan buat yang lain gitu, hiking yang lain gitu, larangannya atau kayak gimana? Ya ini menurut gue aja ya, pesan-pesan gue paling yang pertama attitude ya, dalam pendakian itu harus dijaga. Jangan pernah membawa barang yang dilarang ya, mau itu sajam, mau itu minuman keras ya, apalagi sampai mohon maaf buat mesum di gunung ya, karena itu banyak kejadian-kejadian di luar sana sampai meninggal di tempat. Dan juga kita harus mempersiapkan diri sebelumnya. Kalau sebelum naik itu apa-apa aja yang harus kita siapkan, yang pada akhirnya buat diri kita sendiri, jadinya nggak ada kendala satu pun. Terus juga kitanya pendakian lancar, aman, baik-baik aja ya. Yang pada utamanya yang tadi attitude, terus taati peraturan, dan jangan bawa yang aneh-aneh. Contoh kayak macam kadang ada juga bang yang kayak bawa jimat lah, inilah itu bisa bikin kita Susah juga. susah diri sendiri. Iya, Dan susah teman-teman kita, jangan kan diri kita, teman kita lah nanti bakal Bikin ibas. susah juga. Seperti itu. Mungkin teman-teman juga bakalan tahu dan searching aja lah apa aja yang boleh dibolehin ataupun yang nggak bolehin di dalam dunia pendakian, seperti itu. Ya bang, terima kasih buat cerita-cerita Ya, lu yang sama-sama. tadi ya. Pesan-pesannya juga tuh jangan lupa diingat ya untuk yang pada hiking tuh ya.
Oke, untuk yang mau kenal lebih dekat mungkin ya bisa di ini IG-nya gitu Bang ya. Iya. IG-nya Ada. apa? Mau hacking bareng kan ya, mau naik bareng. Boleh. Sama ini udah cukup senior juga ini ya. Enggak, masih Oh, masih belum belum senior bro. lah, masih Apa Bang nama IG-nya nih? Biar kita terus. Ikin _1996. Oke, tuh jangan lupa di follow IG-nya, oke? Oke, cukup sekian dari Ruko TV. Jangan lupa subscribe, Like. comment, share. and share. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.